Ya, dan pemirsa News Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Angelika Devagam. Ada informasi apa lagi sore nanti? Ya Juno, iNews akan kembali dengan beberapa informasi menarik lainnya, di antaranya. Tolak PHK sepihak, warga Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa. Kemudian ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Iran. Pemirsa, polisi mengungkap praktik penambangan ilegal di kawasan konservasi Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga menyita ratusan kontainer berisi batu bara yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 5,7 triliun rupiah. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Ditipidder Bareskrim Polri mengungkap kasus penambangan ilegal batu bara di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kawasan konservasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Pihaknya menyita sekitar 351 kontainer berisi batu bara yang berada di kawasan blok depo kontainer Udatin PT Pelabuhan Indonesia Persero, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam aksi ilegal ini mencapai 5,7 triliun rupiah. Selain menyita barang bukti, polisi juga menetapkan 3 tersangka. Modus para tersangka dengan membeli batu bara dari penambangan ilegal di Tahura, Bukit Soeharto. Lalu mereka mengemasnya dalam karung dan kontainer serta memalsukan dokumen agar terlihat seolah-olah batu bara tersebut berasal dari penambangan resmi. Adalah biaya hilangnya batu bara akibat pertambangan dari 2016 sampai 2024 ini mencapai 3,5 triliun. Kemudian total biaya kerusakan hutan dalam hal ini kayu seluas 4.236,69 hektar, ini adalah 2,2 triliun. Untuk kerugian lingkungan akan dihitung kembali. Sementara penyelidikan akan terus dikembangkan untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat, baik penambang ilegal, pemberi dokumen palsu, maupun pihak-pihak yang membantu melancarkan aksi ilegal ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, tolak PHK sepihak, warga Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa. Sempat terjadi kericuhan saat unjuk rasa berlangsung. Aksi saling dorong antara warga dengan petugas terjadi di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Warga menolak pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak TPST. Para pengunjuk rasa yang mayoritas adalah warga sekitar ini merangsek masuk dan menjebol pagar pintu masuk. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan, di antaranya menolak sistem outsourcing dan menyerap tenaga kerja lokal. Kita dijanjikan pada saat ngebangun ini yang akan kerja adalah orang Bantar Gebang. Betul. Bukan orang mana-mana melalui online segala macam. Online itu goib. Hak dia menerima siapapun. Tahu-tahu kita dapat jawaban tidak diterima. Apa kita punya kekuatan di situ? Enggak ada. Kita punya kekuatan hukum adat hari ini. Para pengunjuk rasa lainnya mengancam akan menutup aktivitas pengolahan sampah RDF dan TPST Bantar Gebang jika tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengelola. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jabar meringkus 13 orang tersangka kasus penjualan bayi ke luar negeri. 3 orang yang menjadi buron masih diburu oleh polisi.
Polda Jabar menetapkan 13 orang tersangka atas kasus penjualan bayi ke Singapura. Tersangka baru berinisial Y bertindak sebagai perantara penjualan bayi. Hingga kini masih ada 3 orang yang dikejar oleh petugas yang diduga berada di Pontianak. Ketiganya berperan sebagai donatur, agensi, dan penampung bayi-bayi malang tersebut. Petugas juga akan melacak orang tua kandung dari 25 bayi yang telah berhasil dijual untuk dimintai keterangan. Polisi juga terus menelusuri jaringan pembuatan identitas bayi hingga pembuatan kartu keluarga untuk dokumen keimigrasian. Nah, ketika ke Singapura inilah orang tua palsunya tadi juga ikut sana, seolah-olah dia adalah orang tua asli dari bayi itu, menyampaikan bahwa memang karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk merawat anak, sehingga mereka akan menjual bayinya untuk diadopsi oleh adopter yang ada di sana. Polisi akan terus mendalami kasus ini, terutama tempat penampungan bayi yang tersebar di Bandung, Jakarta, dan Pontianak. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menangkap 13 orang wanita yang terlibat dalam kasus penjualan manusia atau human trafficking. 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura berhasil diselamatkan petugas. Maskernya buka aja, Bang. Total ada 13 orang wanita muda diamankan di Reskrimum Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan ini, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Usai dilakukan pengembangan dan diketahui para balita ini berasal dari Jawa Barat. Malam ini kita telah berhasil mengamankan sindikat perdagangan bayi internasional. Kita mengamankan 12 tersangka yang dimana inisial SH atau LSA dan kawan-kawan. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Polisi menambahkan, para tersangka memiliki peran yang berbeda, antara lain sebagai perekrut awal, perawat, dan bertransaksi. Bahkan mereka pun telah melakukan transaksi dengan para pihak orang tua yang berencana menjual anaknya, bahkan yang masih dalam kandungan. Saat ini polisi masih berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.